Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Iksan di channel YouTube saya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin jika selama saya membuat YouTube ini ada kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini kita akan membahas tentang seputar Idul Fitri. Kalau dengar kata Idul Fitri, identik dengan apa yang terpikir di kepala kita? Ada banyak hal tentu saja ya, takbiran, mudik, kemudian pakaian baru mungkin, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang pasti melekat pada perayaan-perayaan Idul Fitri, atau kalau Anda lihat banner-banner ataupun poster tentang Idul Fitri, tidak lepas dari gambar ketupat. Ya, ketupat. Saya yakin Anda semua sudah tahu apa itu ketupat ya, mungkin sudah pernah makan, yaitu selongsong yang terbuat dari janur ya. Janur itu daun kelapa yang muda, dalamnya diisi dengan nasi lalu dimasak gitu ya, sehingga menjadi semacam lontong gitu. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan kupat ini menjadi simbol hari raya Idul Fitri atau simbol Lebaran? Ternyata sudah sangat lama. Kalau menurut digraf dalam bukunya Malaya Annals, itu sudah sejak abad ke-15. Itu bermula dari kerajaan Demak yang waktu itu dipimpin oleh Raden Patah. Ya, di sana juga ada support dari Sunan Kalijaga. Itu merayakan hari besar Islam tersebut menggunakan ketupat. Jadi sudah sejak sangat lama ketupat ini menjadi simbol perayaan Idul Fitri ya, atau Lebaran. Ternyata ketupat itu mempunyai simbol, sebagai simbol yang memiliki banyak makna gitu, yang mungkin dirancang oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu. Kata kupat, kalau di banyak tempat merayaannya biasanya disebut kupatan gitu ya. Kupatan itu ada salah satu yang menyebut bahwa itu berasal dari kata bahasa Arab kafatan. Artinya kafatan itu kafah, sempurna. Mungkin puasanya sudah sempurna sehingga dirayakan dengan kupat itu atau ketupat itu. Kalau dari orang Jawa ada akronim kupat itu adalah ngaku lepat. Ku, ngaku, pat, lepat, mengakui kesalahan. Jadi pada hari raya Idul Fitri itu saling memaaf-maafkan, mengakui kesalahan, ditambah dengan budaya sungkem ya. Jadi yang lebih muda sungkem kepada yang lebih tua sebagai simbol mohon maaf, sebagai simbol penghormatan kita kepada orang tua. Jadi kupat itu ngaku lepat gitu ya. Ada juga yang mengartikan kupat itu adalah laku papat. Nanti kita bahas di belakang yang laku papat ini. Lalu kenapa kupat itu secara simbolis bisa menjadi simbol Idul Fitri? Apa yang dinilai, yang ditanamkan oleh Sunan Kalijaga melalui kupat ini gitu? Ya, yang pertama adalah janur. Jadi kupat itu dibuat dari bungkusnya ya, itu dari janur. Janur itu adalah daun kelapa yang masih muda, yang di pucuknya begitu. Jadi janur ini pun ada filosofinya ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan janur itu dari kata ja'a nur, dari bahasa Arab ya. Ja'a itu telah datang, nur itu adalah cahaya. Jadi maksudnya adalah agama Islam telah datang begitu. Kalau ada juga yang menyatakan Jatining Nur, yang diartikan sebagai
apa namanya, hati nurani begitu. Nah kemudian janur ini dianyam sedemikian rupa ya, dibentuk menjadi bentuk kupat itu tidak mudah ya. Saya berkali-kali mencoba dulu tidak berhasil belajar membuat itu. Nah, apa filosofinya ketika janur itu dianyam? Itu menyimbolkan dari masyarakat Jawa yang beraneka ragam. Itu dianyam itu merupakan simbol persatuan, simbol silaturahmi. Jadi masyarakat Jawa yang beragam itu diikat dengan ikatan silaturahmi gitu ya, menjadi suatu kesatuan gitu. Pendapat lain mengatakan bahwasanya nasi beras yang dimasukkan itu adalah simbol hawa nafsu. Kemudian selongsong kupatnya itu sebagaimana pengertian tadi, jatining nur atau hati nurani. Jadi nafsu itu dibungkus dengan hati nurani atau dengan nilai-nilai Ja'anur tadi, agama Islam yang telah datang itu. Jadi agama Islam itu mengendalikan dari hawa nafsu manusia gitu. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi, akronim yang lain dari kupat itu adalah laku papat. Laku papat itu adalah 4 tindakan atau 4 perbuatan. Apa saja 4 perbuatan itu? Yang pertama adalah lebaran, yang kedua luberan, yang ketiga leburan, dan yang keempat laburan. Yang pertama lebaran. Lebar itu dalam bahasa Jawa artinya adalah selesai, sudah. Jadi maksudnya adalah menyudahi ibadah di bulan Ramadan itu sudah selesai. Lebaran itu menyimpulkan bahwa lebaran sudah selesai, sudah boleh makan lagi gitu. Kemudian yang kedua dari kata luberan. Luber itu meluber, meluap gitu. Jadi harta kita itu meluber kepada yang membutuhkan. Jadi simbolnya dengan kita memberikan zakat fitrah, memberikan makan kepada orang miskin, itu luberan, ibadah sosial gitu. Kemudian yang ketiga adalah leburan. Lebur itu melebur, jadi menghapus dosa. Pada hari raya Idul Fitri itu saling memaafkan, yang memiliki kesalahan mohon maaf kepada yang orang lain yang mungkin diperbuat salah begitu, sehingga menjadi kembali fitri, kembali suci gitu. Kemudian yang keempat adalah laburan. Labur itu labur yang buat ngecat itu ya, maksudnya adalah kembali putih. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ataupun hal yang kita lakukan pada orang lain yang tidak enak itu pada hari Idul Fitri kita sudah minta maaf, sudah dilebur oleh bulan Ramadan juga, sehingga kita di bulan Syawal itu seperti lahir kembali gitu ya. Jadi 4 laku ya. Laku papat kupat itu adalah yang pertama adalah lebaran, yang kedua luberan, yang ketiga leburan, yang keempat adalah laburan. Nah, itu sedikit tentang sejarah ataupun makna tersembunyi atau simbol-simbol yang ada pada ketupat. Ya, saya kira ini saja tentang sejarah ketupat ya, yang kita makan setiap hari raya Idul Fitri khususnya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih, saya Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.